Halo semuanya, selamat datang di channel Pardan. Kalian kita sudah bersama Suzuki R3 facelift tipe GL. Dia tahunnya tahun 2016 dan unitnya ini adalah warna ungu. Jadi kali ini Lapar bakalan endorse mobil ini ya. Dan kita bakal kupas-kupas mobil ini. Dan penasaran videonya? Lanjut. Oke, jadi R3 2016 facelift tipe GL ini kita mulai dari mesinnya. Dia sudah menggunakan mesin VVT dengan cc 1400. Lalu di depan sini dia ada grill yang bentuknya udah beda sama R3 yang 2013. Dia ada 3 grillnya dan sudah pakai aksen chrome. Namun yang membedakan dari tipe GX adalah bukan fog lampnya tapi aksen di sini. Kalau di tipe GX di sini dia sudah menggunakan aksen chrome. Dan bagusnya dia udah dapat fog lamp juga. Jadi nggak dikurangin GL. Dan lampunya ini lampu depannya, headlampnya dia belum LED ya, tapi di sini juga ada sen. Ada sen. Oke. Sekarang dan satu lagi yang beda dengan GX. Kalau GX dia tipe GX sennya ada di sini. Kalau tipe GL sennya ada di sini di sebelah di bawah logo VVT. Sekarang kita lihat ke bannya. Dia menggunakan ukuran 185 65 R15. Ini saya pakai bannya yang Campiro Eco. Dan untuk velgnya dia sayangnya masih belum menggunakan two-tone seperti R3 Dreza. Di sini ada dok berlogokan Suzuki. Sekarang kita lihat kalau ke bagian samping dia belum ada door garnish yang berwarna chrome. Terus sudah ada sun visor. Lalu di sini semua standar, nggak ada yang chrome. Door handle-nya juga senada dengan warna body. Sekarang kita lihat spionnya. Dia masih menggunakan warna yang sama juga dengan bodinya, namun dia sudah elektrik tapi cuma untuk menggerakkan sisinya saja. Dia belum bisa nutup. Jadi kalau mau nutup harus manual, belum bisa otomatis. Untuk kaca film dia menggunakan merek Solarguard. Ini udah agak rusak karena mobil ini usianya sudah sampai 6 tahun. Lalu kita lihat di sini di bagian belakang ada banyak stiker, tapi kita nggak usah dihapuskan. Di sini ada tulisan R3, di sini ada logo Suzuki, di sini ada tulisan tipe GL. Terus sensor parking dia sudah ada 2 di kiri dan di kanan. Di sini ada wiper belakang. Ukurannya nggak terlalu besar, standar aja kayak mobil-mobil lain, bisa dibuka. Terus di sini ada lampu rem, namun dia belum ada spoilernya, jadi harus kasih spoiler. nambah sendiri. Lalu di sini ada lampu yang sama kayak lampu depan jenisnya, belum LED. Dan bagusnya lampu sennya agak di ujung, jadi bisa ketahuan sama orang di belakang, bisa lihat dengan jelas. Sekarang kita ke dalam mobilnya, let's go. Kita sudah ada di dalam mobil dan ini aku di posisi penumpang depan. Kita reviewnya mungkin dari setirnya dulu. Dia setirnya ini nggak ada aksen chrome atau steering switch ya, ini setirnya standar banget. Kemudian layout tuas ini sama ya, tuas wiper di kiri dan sen di kanan. Kemudian ini sudah dilengkapi dengan HRS airbag dan di sini ada emblem Suzuki yang chrome. Kadang kalau panas suka agak-agak ini ya, enak panas megangnya. lagi kena matahari. Kemudian ini speedometernya ini sudah ada MID dan dia ini masih analog, masih analog, belum digital. Kita coba gas dikit, kayak gini gerakannya, kayak gitu. Terus di sini MID-nya ya masih biasa aja, masih yang digital biasa, belum pakai layar segala macam. Oke. Kemudian ini kita bakal review sisi penumpang depan ya. Jadi kalau kursinya ini kursi biasa, ini bisa headrestnya bisa dinaik turunin. Kemudian di atas ini sudah dilengkapi sun visor dengan kaca, tapi nggak ada lampu otomatis ya, nggak ada lampu. Kemudian ini di depan ini ada AC, kisi AC, sama persis seperti sisi driver. Ini bisa ditutup dan dibuka. Kemudian arah angin atas bawahnya dari sini dan dari bawah ini untuk kanan kiri. Ada airbag Kemudian juga di sini. Ada airbag dan cup holder. Ini unik ya, cup holdernya tuh Pas dibuka sendiri. dia keluar. Dep. Nah, keren banget. Ini bisa untuk 1 gelas air ya. Namun sayangnya di sisi pemudi tidak dapat cup holder. Kemudian di sini ada aksen silver ya, dan ini ada tempat penyimpanan kecil yang terbuka. Kemudian ini glove box utamanya ya. Dia belum soft opening, tapi storage-nya di sini lumayan luas. Baik banget, Bang. Kemudian
Door trim sisi penumpang depan seperti ini, dia ada accent silver, kemudian ini halus ya, bukan yang keras. Kemudian ini Dan di sini bagian senderannya nggak kayak di Xenia Avanza yang digesek-gesek ngilu. Ini biasa aja. ya, kemudian ini ada power window ya. Kemudian ini pintu brandelan sama kunci. Di bawah ini ada bottle holder yang terbilang ini kecil sekali, nggak bisa muat botol seliteran kayak mobil-mobil MPV besar lainnya. Oke, kita bakal review dashboard tengahnya ya. Di sini ada 2 kisi AC, kemudian ini ada tombol hazard, dan kemudian ini radionya ini built-in, dia bukan copotan, bukan Dipasang. Kalau tapi kita dia lihat-lihat tanam. di misalnya di Daihatsu Xenia suka ada radio yang tudin, dia kayak bisa dipasang gitu, kayak Ya, Pandora. bentuknya tidak senada dengan dashboardnya. Kalau ini kan dia Senada tombol senada banget, bahkan kayak dia tuh kayak nempel, kayak keluar nonjol dari dashboardnya gitu. Iya, dia bukan copotan ya, bukan merek Pandora, tapi ini memang dari Suzuki. Kemudian ini ada pengaturan AC, putaran-putaran AC ya. Kemudian ini untuk suhu AC-nya mau sekeras apa. Kemudian ini untuk AC kaki. Kemudian ini ada untuk ngatur AC-nya angin luar atau angin dalam. Namun belum ada heater seperti R3 diesel hybrid ya yang keluar Ya. telat 1 tahun daripada mobil ini. Kemudian di sini ada tempat penyimpanan terbuka yang kecil ya, bukan gede. Kemudian ini ada slot USB dan ini ada slot port charging. Kemudian ini transmisinya, dia transmisi manual 4 kecepatan, 5 kecepatan, 5 kecepatan dan dia belum ini chrome ya. belum chrome. Cuma Enaknya kalau Pan lu lebih suka yang mana, yang chrome apa yang biasa? yang biasa gini, karena kadang-kadang pengalaman juga pernah megang chrome tuh panas kalau Panas misalnya. kalau kena matahari, apalagi ini kacanya nggak bisa dibilang kecil, cukup besar. Makanya ini bakal nyemprot banget kalau ada cahaya matahari Ya, ke jadi kurang enak. transmisi. Kemudian di sini ada handbrake-nya. Handbrake-nya sih bentuknya biasa, tapi di sini ada aksen chrome-nya ya. Operasi Kadang mesin. kalau kena sinar matahari, aksen chrome-nya suka mantulin cahaya matahari ke langit-langit mobil. Iya, dan BTW di langit-langit ini ya ada pintu lampu baca ini nih on itu nyala, kalau door itu dia kalau pintunya buka kemudian off itu ya dia bakal mati aja. Ini belum bisa dipencet ya, ini tombolnya dari sini. Kemudian ini kaca, tapi dia belum ada switch untuk ngatur kanan kirinya ya. Masih kaca biasa. Halo. Di sini pakai pengharum asal aja warna kopi. Rasa kopi. Oke. Lanjut. Kali ini kita bakal review belakangnya, depannya udah semua. Sekarang kita ke bagian belakang mobil. Let's go. Gimana rasanya duduk di kursi penumpang R3, enak gak? Lumayan. Cukup nyaman ya. AC Terus dingin. ada armrest, AC dingin. Ada 4. Sekarang Pandu akan kasih in-depth tour untuk bagian kursi di tengah. Layout keseluruhan dari baris kedua di Suzuki R3 GL. Kemudian ini sangat aman, ini adalah pegangan ya. Di situ juga ada. Kemudian di sini AC-nya ini berbeda dengan Xenia dan Avanza. Dia ada 4 kisi AC. Mirip Kijang ya. Lebih dingin, lebih adem. Lebih dingin daripada Xenia Avanza, dia cuma 3. Kemudian ini pengaturan ini model putaran level 0. Berarti mati 1, 2, 3. Paling pas dia 3. Kemudian di kursi depan belakang ini ada seat back pocket, bisa untuk naruh barang-barang. Legroomnya cukup lega, Legroomnya ini cukup sangat lega. Dan di sini ada port charging juga satu ya, bisa untuk ngecas HP. Kemudian headrestnya ini dia adjustable ya, bisa dinaik turunin. Dan di sini ada armrest, dimana jarang ada di MPV di kelas satu ini. Biasanya yang ada armrest tuh cuma yang gede-gede doang ya, kayak APV Arena Iya. itu ada. Tapi Oh, ini kan enaknya lebih tidak kecil. Ada. Iya. Kemudian di atas ini kosong ya, lampu baca dia nggak ada. Lampu baca itu dia ada dia di belakang. Dan ini kalau familiar ini persis Xenia Avanza ya lampunya ya nggak sih? Ya, persis banget. Tapi ya kekurangan R3 itu. Kemudian di sini di belakangnya ada pegangan juga ya di kanan kiri, tapi bukan yang model bisa dilipat kayak gini. Kemudian di belakang juga ini ada tempat penyimpanan di sisi kanan dan kiri. Ada bottle holder ya. Yang oke, jadi di belakang ini ada pegangan, tapi pegangan ini bukan model yang bisa dibuka tutup kayak di baris kedua dan pertama. Di sini ada tempat penyimpanan terbuka dan bottle holder di sisi kanan dan kiri yang bisa dibilang cukup dalam dan besar. Dan
ini seat beltnya biasa ya, kursinya, dan legroomnya bisa kalian lihat ini sangat kecil, sangat tidak enak. Kemudian ini headrestnya sama ya, dia juga adjustable. Sekarang kita coba duduk di kursi paling belakang. Kita rasain gimana legroomnya. Kita untuk duduk di kursi di baris ketiga, di paling belakang. Kita buka pintunya. Nah, di sini dia belum one touch tumble, yang di sini dia harus bukan dari situ. Kalau dari sini ya memang atas bawahnya lega, tapi dia nggak bisa didorong. Kalau misalnya setengah doang, kita buka dan stop di sini, lebih enak bisa didorong. Nah, jadi lebih lega lah. Untuk masuk, untuk orang ukuran sedang seperti Pandu cukup mudah, sangat mudah. Sekarang kalau Rizky masuk agak sempit awalnya, tapi dari sini ke sini cukup lega lah, nggak terlalu sempit banget. Di belakang legroomnya bener-bener sempit di kursi Pandu, jadi kalau ada menumpang di belakang harus dimajuin. Segini baru pas untuk legroomnya. Kalau kursinya dimundurin akan kayak Pandu, bener-bener sempit, Banget, lututnya ketekan. Tapi kalau misalnya dimajuin dia lebih lega seperti di kursinya Rizky. Untuk duduk dua orang yang dibilang cukup gemuk, sangat nyaman sih ya, nggak terlalu mengganggu lah. Kalau kalian berdua bersentuhan nggak ininya, baunya nggak ya, cukup lega ya. Dan bisa dilihat jendelanya berbentuk segitiga kecil. Ini 1, 2, 3, 4. Iya, 4 deh. Terus untuk duduk di belakang, kalau lama-lama perjalanan jauh terasa kurang nyaman, biasa aja. Bagasinya nggak terlalu gede ya, nggak segede Xenia Avanza. Ini bener-bener kecil banget, bahkan nggak sepanjang lengan saya. Di sini di bawah ada kompartemen lagi, bisa buat naruh barang-barang yang bawaan dari bengkel. Kalau untuk ngelipet kursinya ini harus ditarik, tarik yang ini terus dorong yang ini baru dia mau. Dan lagi-lagi kursi tengah harus dimajuin agar kursi di paling belakang bisa dipasang. Kalau untuk nutup seperti ini, mantap, enak ya. Sekarang kita kembali ke depan dan memberikan kesimpulan. Oke, kesimpulannya Suzuki R3 ini adalah Mobil yang lumayan worth it kalau kalian beli di tahun 2022 atau mungkin bisa sampai 3 tahun ke depan lagi. Karena of course harga bekas ini udah drop dari harga aslinya yang di atas 200 ya. Dia sekarang tinggal sekitar 150 sampai 200-an. Jadi ya, enak. Dan kalau dari sisi saya yang udah sering duduk di kursi setir, saya belum nyetir tapi sering duduk di kursi setir, rasanya memang nyaman. Untuk saya 12 tahun dengan tinggi 158 cm, ini kaki saya udah pas untuk nginjek gas, rem, dan juga kopling. Dan tanpa kursinya dimajukan atau apapun yang diatur-atur lagi. Cuma ya kelihatan memang agak pendek, belum kelihatan tinggi karena kursinya memang dia agak rendah. Untuk dashboard dia memang lega ya ke depan. Jadi saya adalah sebenarnya ayah saya yang memiliki Suzuki R3 2016 GL facelift ini. Namun saya yang sehari-hari sering naik mobil ini masih terasa sangat-sangat nyaman. Dan bagusnya ban dari mobil saya belum pernah diganti selama 6 tahun. Jadi benar-benar kemarin baru banget diganti, dan itu juga baru banget. Terus kelebihannya untuk dibeli di 2022 ini, dia fiturnya nggak terlalu kalah sama mobil-mobil lain. Cuma ya dia belum ada ABS, bukan belum ada, dihilangin. Tadinya kan R3 2013 ya, ada ABS, di 2016 ini dihilangin. Yang baru udah ada lagi. Jadi terserah Anda mau pilih yang mana, bisa pilih yang 2013, 2016 ataupun yang 2019
19 yang baru. Iya, tapi seperti yang tadi kalian bisa lihat ya, ini layoutnya ini mungkin agak ketinggalan kalau di tahun 2022 karena semuanya udah hampir semua menggunakan layar touchscreen. Kalau ini masih Manual. radio built-in. Bahkan R3 yang paling baru pun tipe GL-nya sudah menggunakan head unit touchscreen, sudah menggunakan layar. Iya, dan BTW bagi kalian yang belum tahu, R3 GL ini bukanlah R3 termurah, tapi R3 termurah itu adalah R3 GA. Namun saya jarang banget ngelihat versi Iya. GA di jalanan karena emang jarang dipakai. Biasanya tipe-tipe GA itu dipakai misalnya buat orang Untuk komersial. komersial. Iya. Karena fiturnya GA itu kalau dibandingin GL dan GX itu bener-bener Ketinggalan sunat. jauh. Makanya mending Ketinggalan orang jauh. tambahin sekitar 10 jutaan untuk beli GL gitu. Ya, jadi kalau misalnya kalian mau beli Suzuki R3 pun mau beli GL juga nggak masalah kok, nggak harus beli yang GX karena dia pun yang fitur-fitur penting udah ada fog lamp, dan GX itu fitur tambahannya cuma sekedar penambah apa ya, hias aja, chrome. aksen saja. Semuanya udah overall worth it dibeli di tahun 2022. So ratingnya menurut Pandu berapa? 1 sampai 10? 1 sampai 10 aku kasih 6,5, 6,5. 6,5. Kalau menurut aku masih ya 7 lah, masih worth untuk dibeli, nilainya 7. Dan terima kasih udah nonton in-depth tour mobil ini dari channel Lapar. Jangan lupa komen, Like. dan juga Subscribe. dan sampai bertemu di video berikutnya. Salam Lapar.